Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Gunawan, NIM 8602883003, Prodi PGSD UPPJJ 18 Palembang. Saya akan menjawab tugas 3 dari filsafat ilmu. Pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Kata pilar berasal dari bahasa Latin. Pila yang berarti tiang penyangga. Dalam arsitektur, pilar adalah elemen struktural yang menopang keseluruhan bangunan, tanpanya bangunan roboh. Dalam konteks pendidikan, pilar berfungsi sebagai dasar nilai dan prinsip yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar bukan sekedar konsep teoritas, melainkan fondasi yang memberi arah ketika metode berubah, teknologi berganti, dan kurikulum direvisi. Pendidikan tanpa pilar yang kuat ibarat rumah tanpa fondasi, bisa berdiri sebentar namun rapuh saat menghadapi guncangan. Disinilah pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan. Ia merumuskan pilar pendidikan bukan dari menara gading akademis, melainkan dari pergulatan nyata pendidikan bangsa yang terjajah. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan trilogi kepemimpinan pedagogis yang menjadi pilar utama pendidikan nasional. Ingarso sung tulodo. Di depan seorang pemimpin pendidikan harus memberi teladan. Guru yang berada di posisi terdepan harus menjadi model karakter, bukan hanya transfer ilmu. Peserta didik belajar lebih menjadi dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. In matya mangun karso. Di tengah, seorang pendidik harus membangun semangat dan motivasi. Ketika mendampingi peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator. Dan motivator, bukan mendominasi tetapi memetik api semangat belajar dari dalam diri murid. Tut Wuri Handayani. Di belakang, seorang pendidik harus mendorong kemandirian. Guru memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri, hanya mengerahkan saat diperlukan. Prinsip ini yang kemudian menjadi semboyan resmi pendidikan nasional. Ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan dinamis. Guru yang lentur mampu menjadi teladan fasilitator sekaligus mendorong sesuai kebutuhan situasi pembelajaran. 3. Analisis revalensi dan tantangan di era digital. In ngarso sung tulodo krisis keteladanan digital. Relevansi di era digital, guru harus menjadi teladan literasi digital bijak bermedia sosial, kritis
terhadap hoaks, etis dalam berinteraksi di ruang siber. Tantangan dan contoh aktual. Ironisnya, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021 menunjukkan bahwa tingkat literasi digital guru di Indonesia masih berada di level sedang. Artinya, banyak guru justru kalah melek teknologi dibanding siswanya. Ketika seorang guru menyebarkan berita tidak terverifikasi di grup WhatsApp sekolah, prinsip ing ngarso sung tulodo runtuh seketika. Ing matya mangun karso motivasi yang terkikis layar. Relevansi pembelajaran daring seharusnya menjadi momentum guru membangun motivasi melalui platform digital, diskusi, interaktif, proyek kolaboratif, dan umpan balik yang bermakna. Tantangan dan contoh aktual, namun realitasnya berbeda. Data UNICEF 2021 mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 lebih dari 60% siswa Indonesia mengalami penurunan motivasi belajar saat pembelajaran beralih daring. Zoom fatigue, koneksi tidak merata, dan minimnya interaksi manusiawi membuat semangat belajar padam. Guru yang hanya mengirim PDF dan meminta siswa mengisi tugas di Google Form telah gagal menjalankan in matya mangun karso. Tut Wuri Handayani, kemandirian tanpa kompas. Referensi era digital secara teoritas ideal untuk kemandirian belajar tersedia YouTube edukatif, Abbox, Moodle, Coursera, EDX, hingga kecerdasan buatan grup cukup menjadi kurator dan pembimbing dari belakang. Tantangan dan contoh aktual. Namun, tanpa pendamping karakter yang kuat, kebebasan digital justru berbalik arah. Riset Common Sense Media 2023 menunjukkan rata-rata remaja menghabiskan 8 jam per hari di layar, mayoritas untuk hiburan bukan pembelajaran. Lebih serius lagi, maraknya plagiarisme digital dan penggunaan AI untuk mengerjakan tugas menunjukkan bahwa kemandirian belajar belum tumbuh. Yang tumbuh justru ketergantungan pada jalan pintas. Tantangan lintas prinsip. 3 isu mendesak. Krisis karakter di ruang siber. Cyberbullying, ujaran kebencian, dan degradasi empati menjadi tantangan karakter yang belum terjawab oleh kurikulum digital yang terlalu fokus pada kompetensi teknis. Pilar pendidikan KHD justru menekankan bahwa pembentukan karakter adalah inti, bukan pelengkap. Kesenjangan akses yang memperparah ketimbangan. Prinsip mendorong kemandirian sulit diterapkan ketika BPJS 2023 mencatat bahwa sekitar 12.000 desa di Indonesia masih blank spot sinyal internet.
Pilar pendidikan harus hadir melampau keterbatasan infrastruktur, dan ini adalah tanggung jawab negara, bukan hanya guru. Peran guru di tengah ekspansi AL. Kehadiran generatif AL, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain menggeser fungsi guru sebagai sumber informasi. Namun justru disinilah In Ngarso Sung Tulodo menemukan urgensi paling barunya. Guru sebagai teladan berpikir kritis dan etika penggunaan suatu yang tidak bisa digantikan oleh algoritma manapun. 4. Relapsi. Bagaimana pilar KHD menjawab persoalan pendidikan nasional? Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan warisan yang dipandang di dinding museum, melainkan kompas yang semakin dibutuhkan di tengah badai perubahan. Ketika kurikulum berganti-ganti dari KBK, KTSP, K13 hingga kurikulum merdeka. Ketika platform pelajaran terus berinovasi, prinsip-prinsip KHD tetap menjangkau pertanyaan moral yang paling fundamental. Apakah ketika sedang mendidik manusia atau memproduksi mesin yang bisa lulus ujian? 3. Tindakan konkret yang relevan saat ini. 1. Guru sebagai teladan digital. Pemerintah perlu mengintegrasikan pelatihan literasi digital berbasis nilai, bukan sekedar pelatihan teknis penggunaan aplikasi. 2. Revitalisasi. Peran fasilitator desain pembelajaran daring harus mendorong interaksi manusiawi, bukan sekedar transmisi konten. 3. Karakter sebagai kurikulum inti literasi digital era AL dan berpikir kritis harus menjadi kompetensi wajib, bukan ekstrakurikuler. Ki Hajar Dewantara tidak pernah melihat internet, namun visinya tentang pendidikan yang memanusiakan manusia justru paling dibutuhkan di era di mana layar lebih sering berbicara daripada guru. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Sumber referensi BMPIDIK 4006 Filsafat Ilmu Universitas Terbuka. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.